Puji nama Tuhan, shalom. Rasanya baru kedengaran 2-3 orang saja, shalom. Langsung kita buka catatan kita. Karena Alkitab pasti akan ditayangkan oleh multimedia. Jadi dengan mencatat sebetulnya saudara sedang menolong diri Anda sendiri. Kita yakin iman timbul dari pendengaran. Tapi maaf, hari ini sekarang orang dengar firman cuma pas hari Minggu. Setuju apa betul? Apa arti timbul? Iman timbul dari pendengaran. Apa arti timbul? Karena pernah hilang. Apa arti timbul? Karena pernah tenggelam. Mungkin hari ini ibadah khotbah tidak terlalu berguna bagi Anda. Tapi 3 bulan lagi dia timbul. Bisa ngerti maksud saya? Mungkin 4 bulan lagi tiba-tiba timbul. Maka iman kita muncul. Dan kita diselamatkan oleh apa yang kita catat semuanya. Yuk sama-sama mencatat. Saya kasih judul tema khotbahnya pada pagi hari ini tentang support system. Saya berikan judul tema khotbahnya adalah sebuah sistem kerajaan Allah yang Tuhan desain sejak Eden. Maaf Pak, bukan sejak dosa, bukan sejak pelanggaran, bukan sejak pengkhianatan manusia. Tapi sejak ketika segala sesuatu sempurna, Tuhan sudah desain, itu yang namanya sebuah sistem. Untuk menolong manusia sampai kepada tujuan. Bagi saya ini penting Pak. Dari sejak belum ada dosa, ternyata Tuhan sudah menyediakan yang namanya sistem untuk menolong manusia sampai kepada finish well. Pelan-pelan, pagi-pagi. Pelan-pelan. Dan sistem ini menurut saya mutlak. Katakan bersama dengan saya mutlak. Katakan bersama dengan saya mutlak. Di mana fasilitas ini kita manfaatkan maksimal. Coba kita lihat Kejadian 2 ayat 18. Ini tidak ada di PowerPoint. Saya tambahkan Kejadian 2 ayat yang ke-18. Sistem apa yang Tuhan kasih? Belum ada dosa, belum ada pengkhianatan. Yang ada hanyalah Adam. Di mana? Di Eden. Anda tahu arti Eden dalam bahasa Ibrani artinya adalah delight. Arti Eden dalam bahasa Ibrani adalah menyenangkan. Dan apa yang terjadi? Perhatikan dengan cermat. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan, apa Bapak Ibu? Penolong baginya. Anda catat ini prinsip bagaimanapun juga ternyata kita membutuhkan orang lain untuk sampai kepada tujuan. Maaf Pak, kata penolong di sana, ya, Eser, itu tidak hanya berbicara tentang pasangan hidup. Kata penolong di sana berbicara tentang komunitas. Biar bagaimanapun juga manusia tidak bisa seorang diri. Ini prinsip Pak. Ini prinsip. Dan di hari terakhir, saya tahu persis banyak orang yang egois. Oh yang penting hubungan saya dengan Tuhan. Maaf, Anda salah besar. Karena paket lengkap support system adalah yang pertama, Tuhan. Yang kedua, keluarga. Dan yang ketiga, komunitas. Sepakat dengan saya, Adam punya Tuhan. Sepakat dengan saya, Adam punya keluarga. Adam butuh keluarga. Tapi setelah Adam berkeluarga, ratusan tahun kemudian, komunitas itu terbentuk dari keluarga dan keturunan mereka sendiri. Ini prinsip Pak. Dan saudaraku, saya setuju dengan apa yang kita alami hari ini. Yang paling penting adalah Holy Spirit. Pencurahan Roh Kudus. Yang paling penting adalah Holy Scripture. Firman yang kudus, tapi saya mau berkata, kita butuhkan Holy Community. Anda catat ini. Kita tidak hanya butuhkan Holy Spirit, seperti hari ini kita sedang mengalami yang namanya peristiwa pencurahan Roh Kudus, kita juga tidak hanya membutuhkan yang namanya Holy Scripture, firman yang saudara pegang, tapi kita membutuhkan Holy Community untuk sampai kepada finish well. Nangkep gak? Anda tidak hanya membutuhkan yang namanya Holy Spirit, tapi Anda juga membutuhkan yang namanya firman. Dan yang lebih penting, Anda juga butuhkan Holy Community untuk sampai tujuan ilahi. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Saya buktikan, kita belajar satu tokoh
yang namanya Elia. Ketika Elia ke Gunung Horeb, sudah pasti Elia punya Tuhan. Pasti Elia punya keluarga. Ya pastilah dia kan punya ayah dan ibu ya kan. Itu minimal. Tapi apa yang terjadi? Elia setelah memenangkan pertandingan yang bagi saya sejarah luar biasa. Satu melawan 450 Nabi Baal. Bayangkan saja satu lawan 450 Nabi Baal. Itu yang tertulis di Alkitab. Itu cuma Baal Pak. Belum tercatat Asyur. Bahkan tidak tercatat lagi satu bangsa yang hatinya condong kepada Baal. Saya nggak mau tafsirkan. Karena yang tertulis 450. Tapi sepertinya lebih dari 450. Tapi yang jelas saudaraku, ini pertandingan tidak seimbang. Kalau Barcelona lawan Persikabo, seimbang Pak. Apa itu Persikabo? Persekutuan Sepak Bola Kabupaten Bogor. Seimbang 11 lawan 11 kok. Sekalipun di dalamnya ada Lewandowski, ada Rafinha, ada Lamine Yamal, ada yang persis kayak Bapen itu loh, siapa namanya? Gavi, ya kan? Ada Ferran Torres, ada siapa lagi Bu? Raffi Ahmad. Saudara salah nonton kayaknya. Saudaraku, Barcelona lawan Persikabo tetap seimbang karena 11 lawan 11 Pak. Perhatikan, Elia satu melawan 450 Nabi Baal. Ini pertandingan yang tidak seimbang. Dalam satu hari Elia bantai semua. Dia bantai apa? Dengan komunitas sendirian. Dia bantai Nabi Baal. Katakan bersama dengan saya, sendirian. Bagi yang tertarik catat, arti Elia dalam bahasa Ibrani adalah God is my savior. Bayangkan itu yang namanya Elia, di dalamnya ada sang juru selamat. Pertandingan tidak seimbang dibenangkan oleh Elia. Tapi perhatikan ayat yang pertama, kita akan baca 2, 3. Ya, ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel, kita baca bersama-sama dari kata segala. 2, 3 ya. Segala yang dilakukan Elia, belum semua Bapak Ibu. Segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Perhatikan ayat yang kedua. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan kepada Elia. Setuju dengan saya? Kalau zaman ini, hari ini dia adalah WhatsApp. Karena dulu gak ada WA. Ya, dia suruh seorang. Hari ini itu digambarkan seperti SMS. Dia email. Dia direct message. Kan gak mungkin kalau ada WA saat itu yang namanya Isabel nyuruh orang. Tapi perhatikan Pak, apa isi pesannya? Mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih apa Bapak Ibu? Lebih lagi daripada itu, kita baca bersama-sama 2, 3 iya. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Sepakat dengan saya, ini berita hoax. Anda gak ikutin khotbah saya. Saya ulangi, ini berita hoax karena sebelumnya itu yang namanya Baal sudah mati. Kan sudah disikat sama Elia. Tidak mungkin Baal akan menghukum yang namanya Isabel. Ya semuanya udah ditumpas habis kok. Ini sudah mati semuanya. Ini jelas-jelas berita apa? Hoax. Ayat yang ketiga. Maka, apa Bapak Ibu? Takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Siapa yang takut di sana? Elia. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia tinggalkan bujangnya di sana. Ayat yang keempat kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Tetapi sehari perjalanan jauhnya lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia apa? Ingin mati katanya. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah
nyawaku. Sebab aku tidak lebih baik daripada 1 lawan 450 Nabi Baal. Habis itu dia dibilang apa? Aku lebih baik mati. Dia pengen bunuh diri, Pak. Setuju dengan saya, Elia hanya membutuhkan 1 orang saja. Elia hanya membutuhkan siapapun saja untuk menolong Elia. Karena saat ini, perhatikan Pak, ayat yang keempat. Elia putus harapan. Elia mau bunuh diri, putus asa yang paling dalam ketika seseorang pengen bunuh diri. Elia hebat, Pak. Elia bukan orang lemah, Elia bukan orang gagal. Elia bagi saya adalah hero. Elia adalah pahlawan, tapi biar bagaimanapun juga, saudara perhatikan slide ini, itu namanya kesendirian tidak akan menghadirkan kemenangan total. Adam sendiri dengan segala delight, Eden, sesuatu yang menyenangkan. Tapi setuju dengan saya, Allah bilang apa? Tidak baik seorang diri, dia butuhkan Eser. Dia butuhkan penolong. Perhatikan Pak, Elia menang sendirian 1 melawan 450 Nabi Baal. Tapi 1 WA datang, 1 pesan datang, 1 email datang. Elia pengen bunuh diri. Solusi dari Tuhan apa? Ayat 16, ayat 15, maafkan saya. Solusi daripada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, pergilah kembali ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Ayat 16. Juga siapa? Kalau tadi Hazael, yang kedua adalah Yehu, cucu Nimsi. Haruslah kau urapi menjadi apa Bapak Ibu? Raja atas Israel. Kemudian Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi apa? Nabi. Menggantikan engkau. Ayat 19. Coba ayat 19. Kita baca 2, 3, iya. Setelah Elia pergi dari sana, belum semua. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Siapa sepakat dengan saya? Solusi dari Tuhan muncul daripada Elia yang pengen bunuh diri. Perhatikan ayatnya. Dia ketemu Yehu. Ya. Dia ketemu siapa tadi? Hazael. Solusi dari Tuhan. Cari komunitas. Oh iya, Elia pasti punya Tuhan. Tapi paket lengkap support system. Tidak cuma Tuhan, tidak cuma keluarga, tapi ternyata komunitas. Dia punya keluarga gak cukup ternyata. Tuhan bilang apa? Cari beberapa orang nama. Ketemu itu yang namanya Hazael, ketemu itu yang namanya Yehu, ketemu itu yang namanya Elisa, ketemu Abel Mehola. Setuju dengan saya, ini komunitas. Bapak Ibu bisa scrolling seluruh ayat ini. Waktu dia temukan yang namanya komunitas ini, beberapa orang ini, dia tidak lagi pengen bunuh diri. Bahkan sepakat dengan saya, setelah itu yang namanya dia ketemu yang namanya komunitas. Ya. Di hadapan komunitas ini, Elia terangkat ke surga. Saya curiga Pak, saya curiga. Yang naik terangkat ke surga, cuma mereka yang punya komunitas. Ini dalam Pak. Ya boleh dong saya curiga. Kok muka Bapak Ibu kayak nantang gitu? Boleh dong saya curiga. Waktu Elia terangkat ke surga, bukan cuma di depan Elisa Pak. Waktu Elia terangkat ke surga, itu di depan 50 pasang mata nabi. Ya. Ternyata nabi juga ada komunitas ya. Saya beranikan diri berkata begini, komunitas itu penting. Katakan bersama dengan saya, komunitas itu penting. Komunitas itu penting. Anda bilang gini, yang penting saya ke gereja Pak, ngapain Family Blessing Community? Maaf, saudara tidak jalankan yang namanya pemuritan. Ternyata kita butuhkan komunitas. Sorry Anda yang berkata, yang penting saya sudah ke gereja hari Minggu. Saya nggak pentingkan itu yang namanya komisi wanita. Saya nggak pentingkan yang namanya komisi muda. Saya nggak pentingkan yang namanya komisi pria. Tapi kan Pak, di sini kan nggak ada komisi pria, tidak ada ibadah kaum pria. Nanti kita bikin. Saya minta maaf, terlalu banyak orang yang sombong rohani. Kemudian bilang begini, yang penting hidup saya dengan Tuhan. Saya setuju. Yang penting saya punya keluarga, saya setuju banget.
Tapi paket lengkapnya, Holy Community. Nangkep gak? Anda harus punya komunitas yang kudus. Yang menguatkan Anda, yang menolong Anda, yang menasehati Anda, yang mendoakan Anda. Anda butuh itu. Saya minta maaf. Dengan begitu banyaknya kesombongan-kesombongan rohani, yang penting saya ke gereja, kemudian urusan selesai. Setuju dengan saya? Amanat agung bilang apa? Jadikan semua apa? Murid. Artinya bukan cuma penginjilan, tapi pemuritan. Kemudian siapa ya gereja yang melakukan amanat agung? Yaitu mereka yang memiliki komunitas. Bukan cuma Tuhan, bukan cuma keluarga, tapi juga komunitas kudus. Yang setuju katakan amin. Kita gak bakal kuat, Pak. Kalau kita gak punya komunitas, kita gak bakal kuat, Pak. Matius 24, ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Ya. Saudara perhatikan, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Siapa setuju dengan saya? Ini sedang terjadi. Garis bawahi kebanyakan orang. Kebanyakan orang. Makanya kenapa saya bilang harus ada di komunitas kudus. Ya. Karena kebanyakan orang buat komunitas yang tidak kudus. Di Bekasi ya, ada berita begini, istri-istri loh. Bakar suaminya dan anaknya. Dibakar. Dia pikir itu barbeque atau bagaimana. Ya. Bahkan bapak-bapak, bukan cuma istri-istri, dibalas sama bapak-bapak, menikahi janda anak satu, usia 1,5 tahun, baru seminggu nikah. Tiba kalanya waktu tidur siang, anaknya ini kan nangis-nangis ya. Ya namanya usia 1,5 tahun, ya wajar lah nangis-nangis. Dia ambil bayi itu, dia benturkan ke tembok. Mati. Kasih sudah semakin dingin. Di Baduy, anak usia 13 tahun diintai Pak selama 1 bulan. Ya, diintai sama beberapa orang yang usianya 16, 17, 18. Tangannya dipenggal, lehernya dipenggal, diperkosa dalam keadaan meninggal. Kasih udah jadi dingin. Kebanyakan orang. Tetapi orang yang bertahan, ayatnya bilang apa? Sampai pada kesudahannya akan, saya berani bilang gini, orang-orang yang terhisap dalam holy community akan selamat. Kok gak ada amin ya? Karena itu saling mendukung, saling melindungi, itu hangatnya luar biasa. Saudara mulai berpikir, emang iya hangat? Saya tahu saudara mulai berpikir. Saudara pernah ke tempat yang suhunya dingin? Kemudian saudara pakai jaket yang tebal? Atau baju berapa lapis? Saudara pernah pergi ke tempat demikian? Atau saudara tidak pernah pergi ke tempat seperti itu? Oh iya, di Ambon di mana-mana dingin Bapen. Ya, Bapen coba saja kena sepak telanjang dada, dingin Bapen. Oke, yang namanya jaket, yang namanya pakaian tebal itu ibarat komunitas. Setuju dengan saya? Itu melindungi diri kita. Kita gak bakal kuat sendirian. Kita butuh komunitas. Sepertinya dari wajah saudara kayak masih ragu gitu. Saya mau bilang ini, Yesus sekalipun, Yesus punya komunitas. Elia terangkat ke surga di hadapan komunitas. Yesus terangkat ke surga di hadapan komunitas. Anda masih ngotot sendirian. My goodness. Kalau komunitas Anda kudus, komunitas Anda sehat, itu yang akan buat Anda sampai kepada finish well. Ternyata itu sistem yang Tuhan bangun sejak Eden. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Tapi saya kepengen kita melihat di terjemahan yang lain, the message. Terjemahannya cantik sekali. The word became flesh and blood and moved into the neighborhood. Firman itu bergerak kemana? Kalau tadi LAI kita baca dia diam di antara kita, tapi terjemahan the message bilang apa? Dia bergerak ke neighborhood. Apa itu neighborhood?
Neighborhood ternyata adalah lingkungan tetangga Yesus. Neighborhood ternyata adalah komunitasnya Tuhan Yesus. Alkitab menggunakan kata di antara kita. Firman itu diam di antara kita. Maaf, itu bukan di antara saya. Itu bukan di antara kamu, tapi itu ada di antara kita. Firman ada di antara kita. Tuhan bergerak ke neighborhood. Yang setuju katakan amin. Yesus punya murid 12. Ya. Ada 11 yang neighborhood. Mengapa? Karena hanya satu orang yang bukan dari Nazaret. Yaitu siapa? Yudas Iskariot. Karena Iskariot adalah nama kampung sekitaran Bethlehem. Sedangkan yang lain orang Nazaret yang sekampung dengan Yesus. Ya, itu semuanya neighborhood. Hanya satu orang yang bukan dari Galilea. Siapa itu? Iskariot. Ternyata yang jual Yesus siapa? Iskariot. Saudara paham maksud saya? Kemudian we saw the glory. Anda mau lihat kemuliaan? Tidak hanya terjadi ketika hari Pentakosta. Kemuliaan terjadi di komunitas Anda. Kemuliaan terjadi saat kita berkomunitas. Kok gak ada yang amin? Itu 2-3 orang berkumpul. Ya. Tidak sendirian. Saudara mau lihat Pentakosta yang ketiga. Ini catatan teologis. Saya pelajari. Kemudian saya dapatkan. Ketika Pentakosta pertama terjadi di tengah-tengah komunitas. Itu tahun 33 Masehi. Ada 120 orang, ya, 120 orang loteng di atas, mereka semua menantikan, itu yang namanya pencurahan Roh Kudus di atas loteng Yerusalem. Ya, kemudian khotbah Petrus 3.000 orang bertobat, itu terjadi karena titik awal dari komunitas. Kemudian dia bergerak menjadi gereja. Betul ya? Yang kedua terjadi di mana? Ini catatan teologis. Ya, bukan menurut keyakinan saya. Ini catatan teologis. Terjadi di mana? Azusa Street tahun 1906. Itu besar-besaran bapak-bapak gereja mengakui, semua teolog mengakui. Lahirnya gereja mula-mula masuk dalam kegerakan yang namanya Pentakosta. Ya. Kemudian Pentakosta ketiga itu kapan? Makanya saya kasih tanda tanya di sana. Saya tidak tahu itu kapan. Ya. Tapi bukan soal tanggal, bukan soal di mana. Bahkan aliran tertentu juga sudah mengatakan sekarang pun adalah Pentakosta ketiga. Gereja-gereja sedang dipersiapkan. Makanya tadi kita nyanyi apa? Pulihkanlah gerejamu di akhir zaman. Mereka, gereja, kita semua di tempat ini menantikan kedatangan Kristus kedua kali. Itu ada yang namanya penuaian jiwa besar-besaran. Kemudian amanat agung akan diselesaikan. Kapan Pak? Ya saya tidak tahu. Tapi saya berani bilang begini, ini yang saya yakini. Kalau yang pertama 120 murid itu terjadi di atas loteng. Pentakosta yang kedua terjadi pun di tengah-tengah komunitas. Pentakosta yang ketiga pasti terjadi di tengah-tengah komunitas. Bahkan ada ayatnya bilang apa? Bukannya orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Sepakat dengan saya, pemuritan pun kehendak Bapa. Dan kita akan we saw the glory. Kita akan lihat kemuliaan Tuhan. Kita akan lihat kemuliaan Tuhan di mana? Di tengah-tengah komunitas. Saya mau lihat tangan-tangan yang rindu berkomunitas dengan sehat. Yang kudus angkat tanganmu. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Saya mau kesaksian tentang ini. Sejak Kristen Pak, sejak lahir, ya, saya itu paling benci kegiatan agama. Ya, saya lahir dari Kristen. Oh iya, ya, tali pusar katanya digunting dengan Alkitab ya. Saya benci dengan kegiatan agama. Paling gak suka apalagi yang namanya pendeta. Bahkan Pak, ini fakta Pak. Nanti bisa cek sama bapak saya ya. Dalam satu pertemuan khusus, ya, Bapak Ibu saya, bapak sama mama saya itu anggota paduan suara. Jadi dalam satu pertemuan ya, kadang-kadang itu mengganggu waktu main saya. Karena kenapa? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu paduan suara terus. Itu yang buat saya gak suka sama gereja. Saya umur 8 tahun, ya,
Kemudian saya gambar gunung. Saya gambar ada matahari sana, kemudian ada jalan gitu. Itu bukan saya gambar di tembok-tembok gereja, tapi saya gambar di mobilnya Pak Pendeta. Bahkan mobilnya Pak Pendeta itu, keren banget, BMW Pak. Ya. Nakalnya minta ampun. Bapak Pendeta ini bilang, Pak urus anak ini Pak. Ya. 2 tahun kemudian ya, ibu saya meninggal ketika umur saya 10 tahun. Pak, Bu, saya enggak terhisap dengan komunitas yang lingkungannya aruk-arukan. Saya tidak mengenal itu yang namanya narkoba. Saya tidak mengenal itu yang namanya mabuk-mabukan. Saya tidak mengenal itu yang namanya seks bebas. Tapi saya tumbuh menjadi anak-anak yang pemberontak. Ya, singkat cerita, saya pindah, saya dirawat sama tante saya di Luwuk. Ada yang tahu Luwuk di sini? Itu Sulawesi Tengah itu. Dari Palu, kemudian Poso, yang gak lama kemudian ada Luwuk gitu lah. Ya, saya bersekolah di SMK 1. 4 bulan sejak saya sekolah, itu hampir setiap hari, jam istirahat itu jam 11:30, ada aja orang-orang STM ini lempar batu gitu. Lempar batu ke SMK 1. Rumah saya tinggal berdekatan dengan sekolah. Saya ikut-ikutan. Ya. Tapi saya gak ikut lempar batu, saya suplai batu. Ayo. Ambil ini, ayo ada lagi. Saya suplai itu batu. Saya cari mana yang paling tajam. Itu udah gak waras bagi saya. Saya cari kayaknya ini kalau dapat, dia kena di satu orang, kena di kepalanya, ini pecah kepalanya ini. Saya gak pernah lupa tante saya bilang begini, Dean hari ini karena bapak saya sudah pergi ke Manado, saya dititipkan dengan tante saya. Hari ini kamu jangan sekolah dulu ya. Kamu ikut tante ke persekutuan doa. Setuju dengan saya, niat tante saya baik. Ya, supaya saya nggak ikut-ikut yang namanya tawuran itu. Hampir tiap hari. Tawuran antar sekolah. Di persekutuan doa saya ketemu yang namanya pendeta. Dan sampai saat itu saya putuskan lebih mantap lagi, saya tidak mau ikut kegiatan agama. Pendeta unik Pak, dia klaim dirinya bisa lihat sesuatu. Dia unik Pak pendeta ini. Dia bilang begini, tante, mama saya minta maaf dalam alam roh. Saya lihat anaknya ini, ya, giginya itu panjang ke bawah, matanya merah, ada tanduk di kepalanya. Dari situ saya coba gambarkan di rumah, kok kayak iblis ya? Kok jadi kayak setan gitu loh. Pak, Bapak Ibu bisa ketawa, tapi makin kepahitan saya Pak. Kepahitan saya sama yang namanya pendeta. Sampai satu momen saya putuskan untuk masuk di komunitas sel. Jadi Pak, Bu, kalau mau pemberesan itu tergantung dari kita. Saudara nggak ikutin khotbah saya. Untuk mau pemberesan, kalau mau pemberesan, keputusannya itu ada di pada kita. Mau beres apa tidak? Ya. Saya kemudian cerita pergumulan saya. Keberatan saya, kenapa saya tidak mau terlibat di gereja. Ya. Saya jelek, bagi saya jeleknya pendeta itu. Kok bisa gitu loh, dia lihat hal-hal yang seperti itu. Dia bilang saya ini iblis lah, setan lah, matamu merah lah. Ya. Dan di tempat komunitas sel ini, saya sadar kemudian ternyata orang-orang yang kayak saya itu banyak Pak. Orang-orang model saya itu banyak. Saya hari itu belum dibaptis. Saya ketemu dengan satu bapak namanya Bapak Leo Rundungan. Ya, nggak sampai di sana, beliau tidak cuma lihat tapi beliau memperhatikan ya, saya harus dilibatkan dengan komunitas yang sehat. Pak Bu, saya dilatih di Komsel. Ya, saya diterima di Komsel. Saya nggak dibilang tuh, ih matamu merah kayaknya. Saya dibangun di Komsel. Yang tadinya masih lari-lari. Diajarin baca Alkitab. Diajarin cara berdoa. Diajarin nyanyi bagaimana ya. Pokoknya masa-masa itu bagi saya pertobatan awal. Saya suka nyanyi Pak. Tapi yang jadi masalah banyak orang gak suka saya nyanyi. Banyak orang gak suka.
Ya, diajarin sharing firman Tuhan bagaimana, itu terjadi semua di Komsel. Dan saya mau berani bilang begini, saya produk Komsel. Gak langsung jadi Pak, dibina terus menerus. Tiba waktu dekat, ketika saya mau pindah dari Luwuk pergi ke Makassar, pesan dari Bapak Leo Rundungan bilang apa? Tetaplah engkau bertumbuh dalam Tuhan, cari itu yang namanya komunitas sel. Saya gak pernah expect sih. Puluhan tahun lalu, saya lahir dari Komsel, kini saya berani bilang, itu masa persiapan. Kalau hari ini Tuhan tuntun sampai akhirnya kita buka gereja. Dari orang yang sangat-sangat benci sama pendeta, akhirnya jadi pendeta. Nangkap gak? Makanya ada yang benci sama pendeta di sini. Saya doakan saudara jadi pendeta juga. Kayaknya dari muka saudara banyak calon pendeta di sini. Ya. Doa saya, kita ada dalam komunitas sehat yang membangun. Saya gak akan bilang gini, semua Komsel itu sempurna. Enggak, tidak ada komunitas sel yang sempurna. Tidak ada Komsel yang sempurna. Tapi lebih daripada waktu itu, ya, waktu ketika saudara melibatkan diri di komunitas, kita sedang ada pada sistem kerajaan Allah di muka bumi yang akan tuntun kita sampai finish well. Yang setuju, bolehkah kita kasih tepuk tangan yang terbaik untuk tim kita? Yang setuju katakan amin. Saya tutup khotbahnya. 1 Korintus 12. 1 Korintus 12. Kalau ini kan ayat 23. Tapi kalau saudara baca 1 Korintus rasanya ya 1 Korintus 12 ayat 12. Dari pasalnya saja kita sudah langsung tangkap. Konteksnya bahas tentang banyak anggota tapi satu tubuh dalam Kristus. Ada begitu banyak pendeta khotbah gini. Pendoa syafaat harus akur sama diaken. Itu yang namanya diaken harus akur sama majelis. Majelis harus akur dengan tim pujian penyembahan. Tim pujian penyembahan harus akur dengan soundman. Soundman harus akur sama tim multimedia. Tim multimedia harus akur sama tim usher. Saudaraku, saya setuju dengan itu. Kita adalah kaki menurut konteks ini. Kita adalah kaki, kita adalah tangan. Kita harus akur. Karena kita satu tubuh banyak anggota. GPM akur sama GPDI. GPDI harus akur sama Baptis. Baptis harus akur sama GBI. GBI harus akur sama GBU, gitu kan. GBU itu aliran apa Pak? Itu God bless you. Saudara tegang banget sih, kalau bahas denominasi pasti tegang banget. Gitu. Maaf kita lihat konteksnya 1 Korintus 12 ayat 23 kita baca 2, 3 iya. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan apa? Kemudian dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kemudian kita berikan perhatian apa? Setuju dengan saya, 2010 saya belum elok. Ternyata ada satu orang yang memperhatikan saya namanya Bapak Leo Rundungan terhadap orang yang tidak elok ini, terhadap orang yang tidak hormat ini. Pelan-pelan, angguknya kurang mantap. Saya berdiri sudah 8 tahun khotbah seperti ini, saya itu tahu ngangguknya yang jelas sama ngangguknya yang tidak jelas. Ngangguk jelas begini. Tapi yang tidak jelas dia begini Pak. Turunnya pelan Pak. Dia naik cepat banget, itu pasti tidur. Lihat samping kiri kananmu. Bangunkan dia kalau dia tertidur. Banyak ternyata ya. Perhatikan Pak. Menurut ayat ini, saya semula belum terhormat. Bapak Leo, perkawinannya lebih terhormat. Gaya hidupnya lebih terhormat. Lebih dulu terhormat. Kerohaniannya belum lebih dulu terhormat. Karirnya lebih dulu terhormat. Setuju dengan saya? Yang terhormat memperhatikan yang tidak terhormat. Ini esensi satu tubuh banyak anggota. Bukan GBI memperhatikan GPTI. Itu enggak konteks. Konteksnya adalah yang elok memperhatikan yang tidak elok. Bapak Ibu hari ini ada keuangannya yang belum terhormat. Tapi ada yang keuangannya lebih dulu terhormat. Ada keluarga yang sudah terhormat, tapi ada beberapa keluarga yang belum terhormat. Ada karir yang sudah terhormat, tapi ada yang belum terhormat. Harus memperhatikan yang belum terhormat. Karena itu masuk spesifikasi. Tidak elok. Saya enggak menghakimi Pak. Saudara nangkap maksud saya?
anggukannya sudah mulai jelas ya. Ayat 24. Ayat 24. Pesan Tuhan menolong. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota yang apa? Yang elok. Berarti yang sudah terhormat memperhatikan yang tidak elok. Yang sudah elok tidak membutuhkan lagi, katakan ya. Karena perkawinannya sudah elok, keuangannya sudah elok, pelayanannya sudah elok, rohaninya sudah elok. Maaf, yang biang kerok sudah merasa elok. Setuju dengan saya? Yang merasa cantik biasanya jelek. Ini fakta Pak, kok Bapak begini? Sudah ketemu laki-laki yang sok gantengnya minta ampun? Dia posting dirinya ganteng? Kenapa demikian? Karena cuma merasa ganteng. Itu aja. Gak usah terlalu serius sih. Gak usah terlalu serius. Maaf Pak, biang kerok di gereja yang merasa rohani. Yang merasa dirinya hebat. Yang merasa dirinya dahsyat. Yang merasa dirinya elok. Padahal seharusnya Anda yang elok menghampiri yang belum elok. Agar semua menjadi elok. Itu komunitas kudus Pak. Saya yang dulu belum elok. Diperhatikan secara khusus oleh orang-orang yang sudah elok. Bagi saya itu pemuritan Pak. Itu amanat agung. Sekarang tugas kita sama-sama memperelok yang belum elok. Dan itu terjadi di mana? Komunitas. Amin. Ada amin. Ayat 25 coba kita baca ya. Supaya apa? Jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling apa? Ini mengerikan. Kenapa banyak gereja pecah? Kenapa banyak tubuh terpisah-pisah? Sederhana, karena elok. Ngumpulnya sama yang elok. Diaken, nabi. Lihat orang berdosa. Neraka. Yang elok kumpul sama yang elok. Pecah Pak. Nangkap gak? Saya tanya ke istri saya. Bahasa Ambonnya apa? Mengerti kasing. Tapi dibilang itu kasar banget sayang. Jangan bikin. Ya udahlah. Nangkap gak? Maaf Pak. Kenapa gereja-gereja banyak yang pecah? Kenapa banyak tubuh terpisah-pisah? Karena yang elok kumpul sama yang elok. Kenapa elok yang pecah? Banyak elok-elok yang pecah. Dia punya kekuatan, dia merasa dia punya jaringan, dia punya yang namanya keuangan, dia punya yang namanya relasi. Akhirnya apa? Gua gak butuh orang lain. Pecah. Saya kasih gambaran, kayaknya saya kurang puas. Saya minta 4 orang yang sebagai volunteer, ayo cepat 4 orang naik ke depan. 4 orang aja, 4 orang, ayo. 4 orang please, 4 orang saja. Ayo yang depan-depan aja, ayo 4 orang saja. Perhatikan Pak. 2 sisi sebelah kanan, 2 sisi sebelah kiri. Di sini 2, di sini 2. Ayo di sini, agak maju sedikit. Oke, 1 di sana dong, di sini 1 ya, sejajar. Kenapa sejajar? Dalam Kristus tidak ada perbedaan. Kok gak ada yang tepuk tangan? Ya. Perhatikan Pak, saya kasih sisi sebelah kanan adalah yang elok. Dia mau tukar, oke tukar. Sisi sebelah sini yang tidak elok, perhatikan Pak. Kalau yang tidak elok kumpul sama yang tidak elok jadi kepahitan. Bicarain yang elok. Nangkap enggak? Saya pakai bahasa istri saya, mengerti gak sayang? Yang sudah elok dia kumpul sama yang elok. Hakimi yang tidak elok. Padahal seharusnya ayatnya bilang apa? Yang elok memperhatikan yang tidak elok. Itu baru sehat. Itu baru yang namanya holy community. Saling apa? Memperhatikan. Mungkin Jun ada kelemahan.
Tapi yang elok memperhatikan yang tidak elok. Di gereja kayak bagaimana Pak? Di gereja bagaimana Bapen? Diaken kumpul sama diaken, pendoa kumpul sama pendoa. Itu yang namanya kumpulan nabi ketemu sama nabi. Akhirnya apa? Kepahitan. Ngomongin orang. Kenapa banyak orang kepahitan? Kemudian dia tidak mau memutuskan yang namanya masuk komsel detik ini. Saya kepahitan Pak masuk komsel. Karena kenapa? Kini saya tahu. Karena kemungkinan yang elok masih kumpul sama yang elok. Ada yang iya itu walaupun anak kecil. Yang anak kecil nanti sekolah minggu di bawah. Biar dia masuk di komunitas yang elok. Yang tidak elok kumpul sama yang tidak elok. Padahal ayatnya bilang apa? Yang elok memperhatikan yang tidak elok. Coba 4 ini bergabung. Ayo. Yang elok memperhatikan yang tidak elok. Tapi di tengah-tengah. Ya. Setuju dengan saya? Enggak. Ini Jun harusnya di sini. Jun harusnya di sini. Setuju dengan saya? Ini baru sehat. Gandengan tangan dong, boleh? Gandengan tangan berempat. Setuju dengan saya? Ini baru komunitas kudus. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri. 3 hal ini aja, support system. 3 poin aja. Doa saya ini terjadi dalam kehidupan kita. Support system bukan ide manusia modern. Itu sistem kerajaan Allah yang Tuhan sudah bangun sejak Eden. Tuhan desain kita untuk tidak sendirian. Yang kedua, kesendirian tidak akan membawa sampai kemenangan total. Tapi yang ketiga, komunitas kudus. Apa Bapak Ibu? Membuat apa? Kita bertahan dan bertumbuh. Saya nggak akan hakimi Bapak Ibu. Ya, apakah posisi saya tidak elok, apakah posisi saya elok. Tapi alangkah lebih baiknya supaya kita bertahan dan bertumbuh. Kita sama-sama dalam komunitas. Saya nggak mau bahas tentang api, saya nggak mau bahas tentang karunia lidah. Ayo kita jalankan pemuritan. Terhisap di komunitas yang kudus.